Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi problematika pendidikan agama Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam dapat dikatakan sebagai pendidikan yang berbasis dasar Islam, yang sebuah pembelajarannya itu bertumpu pada ajaran Islam sebagai suatu upaya dalam rangka memahami pengetahuan agama bagi peserta didik yang nantinya diharapkan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, juga dapat diartikan sebagai pembelajaran dilakukan oleh seorang atau instansi pendidikan yang paham akan materi keagamaan dan sehingga memberikan materi mengenai agama Islam itu kepada orang yang ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam, baik dalam segi materi akademis maupun dalam segi praktik. Tujuan dari pendidikan agama Islam sendiri itu menumbuhkan rasa lebih percaya diri kepada Tuhan yang Maha Esa, serta semakin mempertebal akidah dan akhlak setiap orang yang menuntut dan mempelajari agama Islam. Dan di samping itu, selain hanya untuk mengetahuinya saja, setiap orang juga harus turut mempelajari agama Islam. Itu juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika beribadah dan juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran yang diberikan pada saat pembelajaran tersebut. Dan proses pembelajaran tersebut seperti ini dapat diperoleh melalui sekolah dasar hingga perguruan tinggi ataupun di tempat sekolah khusus agama Islam yang biasanya juga ada di pesantren. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan agama Islam, yang secara umum ruang lingkup pendidikan agama Islam itu mencakup hubungan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan Allah SWT, seperti manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan makhluk lainnya, dan serta lingkungannya. Pembelajaran ini tuh diharapkan agar peserta didik mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, serta mengerti agar peserta didik itu mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, serta mengerti segala bentuk ibadah dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. Tetapi apabila ditelisik dari segi pembahasannya, maka secara garis besar ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah itu terdiri dari yang pertama adalah pengajaran keimanan, yang merupakan pengajaran tentang aspek kepercayaan dalam perspektif ajaran Islam tentunya, yang mempelajari tentang rukun Islam. Yang kedua adalah pengajaran akhlak, merupakan pengajaran untuk membentuk kepribadian muslim yang berakhlakul karimah bagi setiap peserta didik ataupun siapapun itu. Yang ketiga adalah pengajaran fikih, merupakan pengajaran yang menyampaikan segala materi terkait hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran As-Sunnah. Yang keempat adalah pengajaran Al-Quran, yang merupakan pengajarannya itu mengupayakan agar peserta didik dapat dan mampu membaca Al-Quran serta memahami makna seperti setiap ayat-ayat. Namun dalam pelaksanaannya hanya ayat-ayat tertentu yang sesuai dengan materi yang dimasukkan dan dipelajari. Terus selanjutnya yang kelima adalah pengajaran Al-Hadis, merupakan pengajaran yang mengupayakan agar peserta didik dapat dan mampu membaca Al-Hadis serta dapat memahami makna dari suatu hadis tersebut. Yang keenam adalah pengajaran sejarah Islam, yang merupakan pengajaran untuk menjabarkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan Islam dari kurun waktu ke waktu, yakni sejak awal zaman sampai sekarang, sehingga dapat diharapkan peserta didik itu dapat lebih mengenal dan mencintai agama Islam. Selanjutnya, setelah di awal sudah dijabarkan mengenai pengertian pendidikan agama Islam beserta ruang lingkupnya, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai problematika pendidikan agama Islam. Problematika bisa dikatakan sebagai suatu hambatan atau masalah dari
keberhasilan tujuan suatu. Dalam konteks pendidikan agama Islam, berarti permasalahan dalam kaitannya wilayah pendidikan agama Islam. Atau dapat dikatakan sebagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam keberhasilan tujuan pendidikan agama Islam. Beragam problematika yang muncul bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Di sini faktor internal melingkupi segala komponen dalam pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, sarana prasarana, atau manajemen sekolah dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal bisa dipengaruhi akibat kurangnya dukungan orang tua, kurangnya dukungan dari pemerintah, atau bahkan kondisi lingkungan yang kurang memadai. Poin pertama yang akan dijelaskan di sini adalah mengenai problematika dari peserta didik, di mana bisa muncul akibat kurangnya minat belajar agama. Seperti yang kita tahu, bahwa mempelajari agama sangatlah penting. Namun, sebagian dari peserta didik justru lebih mengunggulkan ilmu umum. Pandangan seperti itu tidaklah salah, tapi alangkah baiknya jika dibarengi dengan juga mempelajari agama. Jadi, akibat kurangnya minat dalam belajar agama, maka bisa berdampak pada kelalaiannya dalam menjalankan ajaran agama. Maka penting untuk menyadarkan peserta didik akan pentingnya belajar agama Islam. Kemudian problem lain bisa muncul akibat perbedaan taraf pemahaman dari masing-masing peserta didik. Hal ini wajar karena tingkat kemampuan manusia berbeda-beda. Kemudian terkadang juga pendidikan Islam dipandang hanya sebatas formalitas. Artinya ia hanya sekolah hanya untuk mendapatkan standar nilai yang ditentukan. Padahal seharusnya adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang telah diajarkan dan untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai ketundukan kita kepada Allah itu diaplikasikan dalam wujud menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, nilai mengagungkan kebesaran Allah juga bisa diaplikasikan dalam wujud sikap rendah hati, tidak sombong, juga tidak merendahkan orang lain. Kemudian, bisa juga mengaplikasikan nilai berserah diri kepada Allah dengan sikap sabar, tawakal, dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya kita sholat, itu harus dilakukan sebagai wujud aplikasi dari nilai rasa iman atau rasa percaya kita terhadap Allah, bukan sebatas karena kewajiban yang harus dijalankan. Jadi pandangan seperti itulah yang harus menjadi fokus arah dalam pengajaran agama di sekolah. Jadi mengajarkan penerapan nilai praktik agama dalam kehidupan sehari-hari, serta penghayatan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dan di sini juga perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah juga keluarga, yang mana untuk menyamakan visi misi demi terciptanya keserasian pendidikan di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, poin yang kedua adalah problematika pendidik. Seorang guru bisa dikatakan sebagai kunci sukses keberhasilan pendidikan, tapi juga bisa menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pendidikan. Salah satunya adalah karena lemahnya kualitas pendidik, seperti kurangnya keteladanan, kurangnya kemampuan penguasaan materi, kurangnya kemampuan pengelolaan kelas, atau bahkan kurangnya tanggung jawab dan sebagainya. Padahal, seorang pendidik adalah contoh atau figur bagi peserta didik. Maka setiap pendidik haruslah senantiasa mengembangkan potensi dirinya dengan baik. Seorang guru juga bisa belajar dari lingkungannya, sebab
seorang guru juga seringkali menjadi contoh dalam lingkungan. Terlebih lagi seorang guru agama yang terkadang dimintai kontribusinya atau dimintai saran dalam permasalahan yang muncul dalam lingkungan. Jadi, apa yang dilihat oleh seorang guru dalam lingkungan, jika itu baik, maka bisa diajarkan kepada para siswanya. Namun jika ia melihat sesuatu yang buruk dalam lingkungan, ia juga bisa mengajak para siswanya untuk mencegahnya. Dan tentunya seorang pendidik juga penting untuk meniru Rasulullah yang merupakan suri tauladan. Dalam hal ini, mencontoh bagaimana beliau mendidik umat. Oleh karenanya, seorang guru muslim haruslah menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam mendidik, serta tak lupa untuk menjalankan kesehariannya sebagai seorang pendidik agama Islam, agar bisa menjadi contoh yang baik bagi lingkungannya. Selain dari problematika yang telah dijelaskan di awal, permasalahan lain juga bisa muncul dalam bidang sarana dan prasarana, seperti misalnya terkait dengan kurangnya fasilitas yang menunjang pembelajaran. Maka dalam hal ini perlu adanya pemberdayaan semua pihak terkait untuk saling bertanggung jawab menjaga, seperti pihak sekolah, agar selalu mengevaluasi apa saja yang kurang dalam proses menunjang pembelajaran. Kemudian faktor dalam eksternal atau problem yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya muncul dari lingkungan keluarga, seperti kurangnya dukungan orang tua bagi anaknya dalam pembelajaran agama. Maka dalam hal ini penyatuan visi misi antara sekolah dan keluarga harus diselaraskan, mengingat pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik. Kemudian misalnya problem dari lingkungan akibat terjadinya suatu situasi yang tidak terduga, seperti misalnya suatu daerah atau lingkungan yang habis terkena bencana, maka dampaknya kan bisa menyebabkan berhentinya aktivitas masyarakat di sana, termasuk aktivitas pendidikan. Maka di sini dukungan pemerintah juga harus memberikan andil atau peran dalam membantu penanganan pendidikan. Misalnya, ketika keadaan sudah lumayan pulih, bisa didirikan sebuah posko sekolah agar pendidikan tetap berlanjut seperti biasa. Jadi, suatu problematika atau permasalahan yang muncul dan menjadi suatu hambatan, maka harus dicari solusinya, agar setiap proses pembelajaran, khususnya dalam pendidikan agama Islam, dapat berjalan dengan maksimal. Dan yang perlu ditekankan adalah bahwa ini adalah tugas dari semua individu, bukan hanya sebuah institusi pendidikan, akan tapi juga tugas dari lingkungan masyarakat. Pembahasan selanjutnya kita masuk pada problematika pendidikan Islam dalam ilmu filsafat. Yang pertama adalah problematika ontologi. Di sini objek kajian dalam pendidikan Islam ialah bersumber dari landasan normatif Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bersumber dari dua landasan tersebut, kemudian ditelaah dan dikaji sehingga melahirkan sebuah konsep dan teori pendidikan yang bersifat universal. Yang selanjutnya dikaji kembali melalui eksperimen atau riset ilmiah sehingga dapat tercipta teori-teori yang kemudian dijabarkan untuk dikembangkan menjadi metode, kurikulum, dan teknik pendidikan Islam. Di sini problem yang menjadi masalah dalam kajian ontologi ialah pertama berkaitan dengan foundational problems, yaitu meliputi religious foundation and philosophic foundational problems, empiric foundational problems, yaitu berkaitan dengan
masalah dasar yang meliputi fondasi agama dan masalah landasan filosofis empiris. Di sini berkaitan dengan dimensi kajian pendidikan yang sifatnya universal. Jadi seperti manusia atau hakikat manusia, kemudian masyarakat, akhlak, ilmu pengetahuan, yang mana masih membutuhkan suatu pendekatan filosofis. Kemudian problem selanjutnya adalah structural problems atau berkaitan dengan masalah struktural. Di sini dapat ditinjau misalnya dari struktur demografis atau geografis. Bisa dikategorikan ke dalam kota atau pinggiran kota, kemudian desa atau desa terpencil. Di sini bisa saja pendidikan di kota lebih maju, sedangkan di desa lebih terbelakang. Kemudian ada juga struktur pengembangan jiwa manusia, bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manula. Kemudian tinjauan dari struktur ekonomi dapat dikategorikan ke dalam masyarakat kaya, menengah, dan miskin. Mungkin jika masyarakat kaya, dia bisa belajar di lembaga yang tinggi, yang mumpuni. Tapi masyarakat yang menengah atau miskin mungkin hanya bisa bersekolah di lembaga yang biasa. Kemudian ditinjau dari struktur rumah tangga. Terdapat kategori rumah tangga karir dan non-karir. Kemudian dari struktur pendidikan bisa dikategorikan ke dalam jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Yang mana dalam masing-masing jenjang pendidikan itu terdapat perbedaan pengetahuan. Kemudian problem yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah operasional, yakni masalah pelaksanaan. Jadi berhubungan dengan komponen pendidikan, yaitu hubungannya dengan tujuan pendidikan, tenaga pendidik, kemudian peserta didik, dan alat-alat pendidikan. Jadi di sini berkaitan dengan pelaksanaan komponen tersebut, apakah sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, kemudian problematika epistemologi pendidikan Islam. Di sini epistemologi dapat disebut sebagai teori pengetahuan, yakni di mana pendekatan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dikaji. Epistemologi itu ibarat sebuah pijakan atau landasan utama dari bangunan pengetahuan, yaitu pijakannya adalah metode ilmiah, di mana yaitu sebuah cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Di sini dalam hal epistemologi pendidikan Islam diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan Islam, baik secara konseptual maupun aplikatif. Epistemologi pendidikan Islam berfungsi sebagai juga bisa berfungsi sebagai pengkritik, kemudian memberi solusi, atau juga sekaligus pengembangan. Jadi pendekatan epistemologi ini lebih menampilkan proses pengetahuan dibandingkan hasilnya, di mana pendekatan epistemologi ini dapat memberikan pemahaman dan keterampilan yang utuh dan tuntas. Karena seseorang yang mengetahui proses, maka pasti akan mengetahui hasilnya. Namun tak jarang orang yang hanya mengetahui hasil tapi tidak mengetahui prosesnya bagaimana. Kemudian di sini dalam hal ini pendekatan epistemologi bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam, di mana agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memproses pengetahuan dari awal hingga wujud hasilnya. Namun pendekatan epistemologi ini juga bisa menimbulkan problem seperti bahwa pendidikan Islam itu seringkali dipandang sebagai pendidikan yang bersifat konservatif dan tradisional. Kemudian pendidikan Islam dipandang kurang concern
terhadap problem bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu hal yang bermakna dan memiliki nilai, yang mana hal itu perlu untuk diinternalisasikan dalam diri seseorang. Kemudian metode pengajaran yang dalam agama itu biasanya berjalan secara konvensional tradisional, artinya bertumpu pada aspek korespondensi tekstual yang mana hanya menekankan apa yang sudah ada pada kemampuan anak didik, yakni hanya untuk menghafal teks-teks keagamaan daripada fokus pada isu-isu sosial keagamaan seperti kesenjangan sosial. Kemudian di sini juga dipandang bahwa pengajaran agama yang bertopang pada bentuk metodologi yang bersifat statis atau indoktrinatif doktriner. Jadi siswa hanya menerima apa yang diajarkan oleh gurunya. Problem selanjutnya adalah problematika dari bidang aksiologi, yang mana dalam wilayah filsafat, aksiologi ini adalah salah satu komponen filsafat yang mengkaji tentang hakikat nilai, di mana disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Artinya di sini aksiologi menaruh perhatiannya mengenai baik dan buruk atau good and bad, dan benar dan salah. Jadi di sini dalam konteks pendidikan Islam, dalam dimensi aksiologi juga muncul suatu problematika, yaitu pendidikan Islam yang dipandang kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan, artinya belum mampu untuk menyiapkan generasi yang sesuai dengan kehendak zaman. Kemudian tenaga pendidikan juga mulai disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya materi, daripada memikirkan bagaimana konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Kemudian problem yang lain adalah muncul dalam peserta didik, yang mana dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam mengharap ridha Allah. Jadi problematika dalam sudut pandang filsafat, yakni bahwa filsafat juga bisa sebagai jasa penjelas atau membantu bagaimana mengatasi problem yang terjadi dalam pendidikan Islam. Seperti misalnya dalam tadi kajian ontologi, bahwa pendekatan secara filosofis juga diperlukan dalam kaitannya mengenai dimensi kajian yang sifatnya universal, seperti hakikat manusia, yang mana dalam Al-Quran manusia disebut sebagai khalifah di bumi atau sebagai mandataris Allah. Kemudian dalam pendekatan epistemologis, yang mana tadi jelaskan bahwa pengajaran agama itu kadang sifatnya statis. Dan di sini dengan pendekatan epistemologi bisa merubah pola pendidikan, yang mana murid tidak hanya menerima apa adanya yang diberikan atau yang dikatakan oleh guru, tapi di sini juga memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan inovatif gitu. Dan bahkan siswa juga bisa mengkritisi pendapat guru jika mungkin terdapat sebuah kesalahan. Jadi intinya adalah pendekatan epistemologi ini bertujuan untuk agar para guru dan siswa itu sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian pendekatan epistemologi ini juga menghilangkan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, yang mana mengupayakan untuk mengintegrasi keilmuan. Artinya di sini baik ilmu agama maupun ilmu umum sama-sama penting untuk dipelajari. Seperti misalnya mempelajari agama dalam hal tema zakat misalnya, maka dalam zakat kan juga terdapat sebuah unsur hitung-menghitung, yang mana juga
dipelajari dalam ilmu umum, yaitu matematika. Jadi di sini ilmu umum juga bisa dipakai sebagai penunjang untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian dalam kajian aksiologi, di mana membahas mengenai nilai, jadi di sini nilai etika dalam rangka pengembangan penerapan ilmu pendidikan Islam, seperti nilai ibadah, kemudian nilai ihsan, yang mana contohnya sebagai tingkah laku itu berdasar pada atas dasar iman terhadap Allah. Artinya bagaimana kita menghayati nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Demikian yang bisa kelompok kami jelaskan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat manfaat bagi pendengar. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena semua kebenaran hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.